Oke, halo ya bagi yang sudah hadir hari ini. Untuk pertemuan kali ini sudah saya rekam, jadi bagi kalian yang tidak hadir hari ini bisa menonton kembali. Ini gunanya agar saya tidak menjelaskan ulang. Nah, untuk pertama-tama kita diskusi dulu, baru setelah diskusi saya akan memberikan sedikit materi secara umum tentang mata kuliah kita, yaitu pengembangan bahan ajar dan juga media pembelajaran. Nah, dua mata kuliah ini tidak bisa dilepaskan ya, karena mereka satu paket ya. Kalau tidak ada bahan ajar, tentunya tidak ada media pembelajaran. Nah, sekarang yang kita bahas hari ini pertama adalah pembagian PPL kalian. Maksudnya kalian di mana PPL-nya berdasarkan SK yang telah dibuat oleh Miss Inah ya. Ini kita cek bareng-bareng, atau kita cek sama-sama. Nah, ini oke. Apa sudah terlihat? Sudah, Miss. Oke, nah di sini kalau saya lihat kebanyakan dari kalian dapatnya di SMP dan juga di SMA. Nah, yang di SMA hadir nggak hari ini? Seperti eh, Tidak, Gusti Ayu Miss. tidak hadir ya. Terus Artila juga belum hadir, sama Gusti juga belum hadir. Nah, itu mereka dapat di SMA Dwi Jendra. Terus ada juga yang di SMA Negeri 2 Mengui itu ada Devi dan Novi. Kemudian ada yang SMP, SMP ada dua ya. Ada tiap 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 dosen pembimbingnya ada dua juga. Anggotanya ada 6 orang. Ya, oke. Nah, nanti saya harapkan kalian ini kan nanti terakhir akan ada project. Project yang pertama itu untuk mata kuliah pengembangan bahan ajar. Tentunya nanti kalian akan mengembangkan bahan ajar dan hasilnya berupa antara modul dan buku. Saya masih memikirkan karena pembagiannya cukup berbeda. Eh, Kemungkinan saya pilih modul ya, modul karena lebih ringan. Nanti kita di modul itu langsung ada medianya apa digunakan. Seperti itu. Jadi sekalian satu project itu bisa dipakai untuk dua mata kuliah. Jadinya kalian nggak pusing lagi mengerjakan dua hal yang berbeda. Jadi satu dia. Ya, buat modul satu dan di dalam modul itu ada media pembelajarannya. Nah, modul dan media pembelajaran itu yang akan kalian buat itu berdasarkan sekolah di mana kalian PPL. Misalnya kalau Anda dapat SMA tentunya bahan ajarnya atau materinya itu materi SMA. Kemudian nanti yang SMP juga pasti materinya SMP. Seperti itu. Ya. Oke, ini karena nggak ada yang hadir, mungkin saya kasih instruksi dulu. Apa yang mesti kalian cari? Seperti biasa kan kita harus tahu data data kalian. Kalau sekolah kita sudah mengetahui kalian dapat sekolah di mana. Tapi kita belum tahu kalian dapat kelas berapa. Nah, tugas kalian untuk minggu depan sebelum kita ketemu, ya, saya ingin kalian mencari beberapa data. Misalnya kalian dapat kelas berapa, itu ya. Kemudian setelah kalian mendapat atau kalian mengetahui kalian dapat kelas berapa atau mengajar di kelas berapa, kalian coba mencari bukunya, ya. Buku apa atau LKS apa yang digunakan di sekolah itu. Kemudian eh, mungkin harus saya catat ya sebentar. Saya buatkan di PPT. Oke, saya kembali share. Saya akan share PPT-nya. Mungkin nanti ya ini contoh aja. Ya, ini saya akan catatkan beberapa hal yang
perlu kalian siapkan. Ini saya beri judul preparation ya. Seharusnya kita sudah beberapa minggu lalu kita memutuskan ini, tapi karena diundur-undur karena hari raya dan juga SK PPL baru kalian dapatkan ya. Oke, so what should be prepared in my class, of course ya, di kelas saya. Yang pertama, kelasnya ya, kelas berapa? Misalnya kelas berapa kalian dapatnya? Misalnya kelas, biasanya ya, kalau kalian itu kalau SMA biasanya dapat kelas 10 atau 11. Ya, kalian nggak mungkin akan dikasih kelas 12, itu jarang. Ya, seperti itu, for example. Kemudian, oh ya, kurikulum apa itu? Kurikulum apa yang digunakan di sekolah? Ya, nanti kalian tidak perlu mencatat karena kan nanti ada rekamannya ini. Tuh, tanyakan dulu kurikulum apa sih yang digunakan di sekolah kalian karena kalau tidak salah sih seharusnya kurikulum Merdeka, tapi tidak tahu juga nanti sekolahnya bagaimana. Kalau di Dwi Jenderal sudah kurikulum Merdeka dipakai. Kalau di yang mengui itu saya kurang tahu ya, mungkin Novi sama Devi tolong dicari itu, saya tahu. Eh, Ya, iya, mereka juga pakai kurikulum Merdeka, Miss. oke bagus. Berarti kita sejalan lah ya, tidak ada yang berbeda. Ya. Kemudian setelah tahu kurikulumnya, pastikan kalian meminta perangkat pengajaran. Perangkat pengajaran. Ini mintanya ke guru ya, ke guru pamong kalian. Tapi biasanya ada yang punya, ada yang enggak. Nah, kadang-kadang kalian yang diminta membuat. Saya juga kurang tahu ya. Ini tergantung sekolah dan juga tergantung gurunya. Jadi tolong ditanyakan, tolong diminta ini perangkat pengajarannya seperti silabus, silabus, kemudian RPP, seperti itu ya, silabus dan RPP saja. Oke, ini dulu. Oke, oh ya, sebelum kurikulum, kelas, ini ya, bagi satu ya, kelas jadwal, jadwal mengajar, itu saya ingin tahu. Oke, jadwal mengajar, kapan? Kapan kalian dapat jadwal mengajar? Jamnya jam berapa? Kemudian harinya hari apa? Itu ya, example, hari dan jam, itu ditanyakan. Harus nanti setelah pelepasan itu, pelepasan PPL, pembekalan dulu kan, pembekalan, kemudian nanti kan kalian akan bertemu guru. Nah, ketika kalian bertemu dengan guru, tolong ditanyakan beberapa hal ini ya. Nanti minggu depan saya minta laporan dari semua ini ya. Oke. Baik, setelah perangkat pengajaran, ini dia bahan ajar. Bahan ajarnya apa? Misalnya, bentar, bahan ajarnya bisa berupa modul, modul ajar. Ini nggak semua punya guru ya. Atau mungkin kadang guru download di internet, bisa jadi. Kemudian buku, LKS, itu dan lain-lain ya, bisa apa saja. Setelah bahan ajar, em, oke, tanyakan materi apa saja yang sudah diajarkan ke siswa. Nah, kenapa kalian perlu bertanya? Agar kalian tidak mengulang lagi, ya, mengulang untuk mengajar hal yang sama. Oke, nanti formatnya akan seperti ini ya, sebentar. Berarti formatnya
kelas, terus jadwal, kemudian berangkat. Ini saya bikinkan formatnya. Ini untuk laporan kalian, laporan untuk minggu depan. Jadi, minggu depan kalian harus memberi saya laporan ya. Ini sebagai bahan observasi awal sih sebenarnya ya. Oke, Miss. Oke, ini format laporan. Laporan awal. Oke. Nanti ujung-ujungnya kalian akan membuat ini ya nanti terakhir. Oke, yang pertama tadi kan udah ya. Nanti misalnya ini. Kelasnya misalnya kalian mendapatkan SMA. Ini contoh aja, contoh. SMA Dwi Jenderal. Kelasnya mungkin kelas 11 ya. Ini contoh nih contoh. Jadi ya tolong diikuti ini jadwal misalnya Selasa. Jamnya di sana pakai apa ya? Jamnya jam biasa aja pakai yang misalnya dari jam 7 sampai jam berapa? Sampai jam 8.30. Tuh. Perangkat pengajaran misalnya apa saja yang ada. Kalau nggak ada jangan disebutkan ya. Misalnya kalau yang ada silabus dan RPS. Nanti diminta ya ke gurunya, nanti kasih lihat ke saya. Kalau kita bisa langsung ketemu, langsung aja kasih lihat saya. Oke. Kemudian bahan ajarnya apa misalnya yang dimiliki, yang dipakai. Misalnya buku, ini bukunya misalnya Erlangga ya. Erlangga apa gitu. Biasanya bukunya Erlangga. Kemudian materi yang sudah diajarkan disebutkan itu materinya apa. Misalnya descriptive text, naratif, dan lain-lain. Ya, disebutkan itu. Nah, itu saja hal yang mesti kalian sampaikan minggu depan ke saya. Ya, itu dulu. Ada pertanyaan sebelum kita ke materi selanjutnya? Boleh tanya? Miss Yuni, Oke ya, tadi silakan. formatnya itu di mana, Miss? Ketik, Miss. Saya nggak lihat. Oh, ini PowerPoint-nya nggak kelihatan? Cuman Di mana? PowerPoint aja, Miss, yang Miss tulis nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Sebentar. Ini kelihatan nggak? Nggak juga? Belum ya? Nggak, Miss. Oke, oke, sebentar. Kenapa nggak Well, kelihatan ya? Tadi kenapa nggak ada yang bilang ya? Aduh, oke, nggak apa-apa. Nah, ini. Kelihatan nggak? kelihatan, Miss. Kelihatan, Oke. Miss. Ini ya, mungkin sebelumnya ini. Ini yang harus kalian siapkan. Jadi nanti minggu depan kalian informasi ke saya satu persatu. Nah, untuk formatnya, ini formatnya sebenarnya nggak mesti kalian ketik, nggak mesti, cuma kalian laporkan. Tapi kalau kalian sudah dapat, sudah nulis, tulis tangan bisa, ya bisa seperti ini. Apa yang mesti kalian dapatkan informasinya. Nah, nanti kan selanjutnya kita akan pilih itu materinya yang akan dipakai kalian mengajar minggu depannya. Misalnya, coba cek ya, kalian kapan dapat mengajar. Ya, tapi jangan mepet-mepet waktunya. Kenapa? Kita harus persiapkan. Misalnya bagian kalian mengajar itu misalnya dapat descriptive text. Itu setidaknya kalian menyiapkan 1 minggu. Seperti itu. Makanya kalian harus cepat-cepat mendapatkan informasi ini, terutama materinya. Ya, materi apa yang kalian ditugaskan oleh guru Pamong untuk mengajar. Nah, materi itu yang akan kalian siapkan bahan ajarnya dan juga media pembelajarannya. Itu yang poin penting. Jadi setiap minggu kalian akan membuat itu.
bersama-sama, kita bareng-bareng. Sama saya juga, tujuannya biar saya bisa memberikan masukan, memberi kritik, juga memberikan ide-ide, misalnya apa saja ya, aktivitasnya apa yang cocok ya, kemudian materinya apa, seperti itu. Itu dia. Ya, ada pertanyaan lagi kira-kira? Kan berarti kalian cuma sejenis observasi lah ya ke sekolahnya. Jadi nanti ketika atau setelah pelepasan PPL itu langsung cari guru pamongnya. Langsung tanya dah semua hal ini. Ya, karena kalian harus menyiapkan semuanya, menyiapkan bahan ajarnya, menyiapkan media. Saya nggak mau nanti kalian tangan kosong ke kelas. Jangan sampai seperti itu. Jadinya semua terjadwal. Misalnya minggu depannya udah dapat materi apa. Itu dipersiapkan setidaknya 1 minggu. Dipersiapkannya boleh di kelas saya, boleh. Di luar kelas boleh juga. Ya, mulai minggu depan lah kita. Kalian mesti tahu materi yang akan kalian dapat. Ya, kira-kira. Oke, ada pertanyaan nggak? Miss, berarti untuk pembekalan itu tanggal 2, Miss. Kalau nggak salah, lusa ya? Hari Rabu ya? Rabu. Itu sih, soalnya Hari Rabu, kemarin, Miss. ya Rabu bener. Karena tadi saya dengar besok persiapannya. Persiapan itu dah acaranya itu. Di lusa. Itu boleh Terus, ya? oh ya, Boleh. lanjut aja dong, Miss. Ini tanya-tanya dulu ya, biar kalian nggak bingung nanti. Takutnya kalian setelah selesai pembekalan, kalian pulang dan nggak bertanya ini. Tuh. Nanti kan biasanya kan kalian nggak langsung dikasih ngajar, nggak. Cuma nggak ada salahnya kalian punya waktu banyak itu untuk menyiapkan materi. Gitu. Misalnya setelah pelepasan itu, kalian kan langsung ke sekolah, tapi nggak ngajar, cuma observasi aja. Cuma melihat guru ngajar, perkenalan, seperti itu. Nah, saat itulah kalian bisa menyiapkan materi yang akan kalian pakai untuk mengajar minggu depannya lagi. Gitu. Ya, ada pertanyaan lagi? Kira-kira Berarti mulai PPL itu minggu depan, Miss. minggu depan nggak mulai ya. Kalau bilang dilepas aja kalian perkenalan di sana. Perkenalan dengan siswanya, seperti itu. Kalian dapat kelas di mana? Udah langsung masuk kelas, tapi nggak mengajar. Tuh. Kita Jadi, PPL-nya kan 3 bulan. Itu selama 3 bulan itu 10 kali pertemuan gitu, Miss. ya 10 kali. 10 kali pertemuan itu minimal. Ya, boleh lebih, tergantung. Karena kadang begini ya, kadang ada mahasiswa yang sudah ready, bahkan sebelum 10 kali pertemuan sudah ready dia. Bisa langsung ujian PPL. Gitu. Tapi ada juga yang kurang ready. Ready-nya itu semua di tangan gurunya. Kalau gurunya bilang, oh ini sudah siap untuk ujian PPL, baru bisa ujian PPL kalian. Gitu. Itu juga ada dipotong libur. Coba cek-cek kalender kalian ya. Itu juga berpengaruh. Kalau banyak libur, semakin lama kalian PPL. Tapi kalau nggak salah nggak nyampe, nggak 3 bulan, tidak nyampe. 10 kali itu cepat. Apalagi kalau kalian misalnya dapat kayak di SMP itu kan eh, banyak dapat kelas ya, dapat banyak siswa, pasti mata pelajaran bahasa Inggris itu banyak ada setiap minggunya, bisa lebih dari sekali dapatnya. Jadinya cepat kalian, misalnya udah ngajar 10 kali, itu ayo ready, nanti kalian ajukan ke gurunya, bisa saya ujian seperti itu, boleh juga. Ya, tergantung. Makanya akan lebih bagus kalau lebih cepat ya kalian mengajar. Karena isi kepotong libur. Itu harus diwaspadai. Berarti kita nggak langsung dilepas dulu ya, Miss ya. Gimana? Untuk PPL itu. Enggak langsung. Oh, Dilepas dalam artian dilepas itu cuma memperkenalkan diri ke gurunya gitu aja. Memperkenalkan diri ke siswa. Itu enggak, bukan langsung kalian ngajar. Itu enggak. Makanya kita manfaatkan kesempatan itu. Itu kan kalian sudah tahu materi yang sudah diajarkan apa, materi yang belum diajarkan apa. Nah, materi yang belum diajarkan itu yang harus kalian siapkan dari awal.
Misalnya per materi atau per pertemuan, setidaknya 1 minggu kalian menyiapkan bahan ajarnya juga medianya apa. Itu yang saya ingin tahu dari kalian. Biar kita sinkron, nyambung antara mata kuliah kita dan juga PPL. Kan semua jadi satu semuanya. 2 mata kuliah sudah sekalian kalian dapatnya jadi satu. Ini semua praktek ya, nggak ada teori lagi untuk mata kuliah ini. Satu project untuk 2 mata kuliah. Saya sudah info sih sama Miss Indah. Lebih bagus begini ya, kalian juga eh, nggak sia-sia untuk membuat materi di mata kuliah saya. Karena materi kalian atau dan media pembelajaran kalian itu bisa dipakai mengajar. Itu tujuannya. Gimana, paham kalian maksudnya? Paham, Miss. Kalau Paham, Miss. misalnya seandainya kalian tidak bisa hadir di kelas saya ya, kalian bisa info saya progresnya. Masalah di sekolah juga bisa info ke saya, biar saya bantu. Walaupun saya bukan dosen pembimbing kalian di PPL itu nggak masalah ya. Oh ya, untuk yang di SMP nanti saya akan digantikan oleh Miss Dwi ya. Jadi di bawah tangan sementara. Kenapa begitu? Saya kan karena saya ada kesibukan kuliah, saya nggak mau nanti karena saya sibuk kalian jadi terbengkalai seperti itu. Makanya saya minta Miss Dwi untuk menggantikan. Tapi biasanya jarang-jarang ada ya. Maksudnya dosen pembimbing itu tidak selalu hadir. Mereka hadir itu jika ada masalah di sekolah, kemudian saat ujian PPL. Ya, jadi tidak selalu ada. Tapi semoga harapan saya kalian tidak bermasalah di sekolah. Nah, makanya kan kami belum berani memberikan kalian keluar sekolah atau keluar dari Dwi Jendra karena kemungkinan ada permasalahan itu sulit kita cepat menangani. Tapi kalau misalnya di Dwi Jendra itu cepat kita langsung ke sekolahnya dan kita kenal. Tuh, makanya. Mungkin bagi Devi dan Novi ya diberi privilege oleh Miss Indah untuk di sekolahnya di luar ya, tapi tolong dijaga kepercayaan kita ya. Jangan sampai ada masalah di sana. Apalagi kan Baik. kalian masih pemula di sini, pasti akan ada beberapa kesalahan. Atau sebenarnya sih misunderstanding, kesalahpahaman. Itu sering terjadi antara mahasiswa dan guru pamong. Gitu. Iya, ada lagi pertanyaan? Miss, Hmm? misalnya nih kalau kita kan udah mulai PPL nih, bakal seterusnya didampingin sama guru pamong, Miss. Apa ada saatnya nanti kita dilepas sendiri kalau udah yakin guru pamongnya? Sekali aja kalian ditemani, setelah itu dilepas. Tuh. Oh, berarti itu kita nggak didampingi guru pamong tuh pas udah mulai PPL sudah yakin gitu. Ya, udah. Paling dia pada saat awal mengantarkan kalian ke siswanya, memperkenalkan kalian ke siswanya, itu kalian akan diantar, ya. Kemudian lagi satu itu kalian pada saat itu juga kalian menonton, menyimak bagaimana gurunya mengajar. Itu pertama kali, ya. Sekali aja mendampingi kalian. Tuh, seterusnya udah dilepas. Tergantung gurunya ya juga sih. Kalau misalnya dia sudah percaya ya dilepas. Tapi kalau misalnya kurang percaya sama kalian ya mungkin ditemani beberapa kali. Itu. Oh iya, tolong ya kalau kalian mau izin, misalnya kalian berhalangan hadir, berhalangan mengajar, jangan terlalu pada saat hari H. Misalnya pagi-pagi itu kalian menghubungi gurunya, itu jangan. Setidaknya paling lambat kemarinnya. Mungkin kemarin siangnya itu kalian hubungi guru pamongnya, bilang izin. Itu ya. Itu sopan santun kalian, karena guru juga perlu mempersiapkan bahan ajar juga sama seperti kalian. Kalau misalnya kalian mendadak tidak hadir, itu kan juga bikin shock guru ya. Oh, kenapa tiba-tiba sekali saya belum menyiapkan apa-apa. Jadi tolong diinformasikan ke gurunya, setidaknya H-1. Bisa pagi atau siang. Jangan malam itu. Jangan. Oke, ada lagi pertanyaan? Miss, kalau misalnya kan kita udah ngajar nih di kelas nih, berarti itu apa ya? Kita sepenuhnya yang bisa ngehandle kelasnya kan muridnya itu.
Coba diulangi lagi ya. Kayak gini misalnya nih, kita kita kan udah mulai nih PPL nih. Kita bisa nggak buat aturan kelas gitu loh, Miss? Bisa, itu sudah kendali kalian. Kalau udah dilepas sama guru itu bisa. Oh, gitu. Itu bagus ya, kalian sudah membuatkan rule-nya di awal. Jadinya mereka akan selalu mengikuti peraturannya itu. Ya, itu bagus itu. Itu ide bagus untuk yang lainnya bisa menetapkan. Tapi saya sarankan sebelum kalian menetapkan rule-nya, diskusikan dulu ke guru pamongnya. Ya, karena kan kadang ada siswa yang sensitif. Hati-hati juga ya dengan siswa yang sensitif. Eh, Nanti itu kalau misalnya tidak sesuai juga bisa dilaporkan ya. Hati-hati. Tidak sesuai maksudnya tindakan kalian tidak sesuai, kasar sedikit langsung bisa dilaporkan. Karena pengalaman tahun lalu atau 2 tahun yang lalu ada itu. Sensitif sekali. Nadanya keras sedikit aja itu. Siswanya ngambek, nggak mau sekolah, kemudian dilaporkan ke orang tuanya gitu. Jadinya cek-cek dulu, lihat situasi kondisinya, diskusikan dengan guru apakah peraturannya ini cocok gitu ya. Kalau udah deal, oke terapkan peraturan itu. Tetap semua komunikasikan. Makanya kalau kalian tidak rajin komunikasi, jarang komunikasi dengan guru, takutnya ada miskomunikasi. Nanti kalian disalahkan. Jadi apa-apa tolong dilaporkan. Misalnya siswanya nakal, bermasalah, laporkan aja ke gurunya nggak masalah. Oke, istilahnya semakin lama kenal, semakin dekat. Dan nilai juga bagus jadinya. Jangan takut. Jangan takut dekat dengan guru. Ada pertanyaan lagi? Kira-kira? Saya, Miss. Oke, Tri, gimana? Saya mau nanya, Miss. Yang di grup itu kan, yang dikirim Miss Indah kan ada 6 orang tuh, Miss. Ya, Nah, nanti pas masuk ke kelasnya itu langsung 6 orang atau satu persatu, Miss, ngajarnya. ini ya, itu suka-suka guru pamongnya ya. Kalau mau langsung, semuanya langsung diperkenalkan gitu. Ada juga yang dibagi dulu beberapa, misalnya pas jam pertama, berapa orang dikasih ke kelas gitu. Tergantung kebijakan gurunya. Itu sih saya nggak bisa bilang pasti bahwa semuanya akan dimasukkan ke kelas untuk perkenalan. Nggak, belum tentu. Bisa jadi iya juga diperkenalkan. Oh, Tergantung. Hmm, berarti ya, itu enggak per orang ya, Miss ya, ngajarnya berarti. ngajarnya per orang. Perkenalan pertama. Perkenalan pertama dia. Ya, kalau Kalau misalnya ya gimana? Misalnya, misalnya saya ngajar di hari Senin, misalnya di 7A misalnya. Nah, apakah saya sendiri atau ada teman saya yang ikut dengan saya, Mas? Sendiri. Oh, Sendiri. oke, Kalau oke. observasi baru boleh agak rame-rame lah ya. Itu kalau Hmm, ngajar sendiri. Takut ya kira-kira. Harus ngajak teman ngajar. Sebenarnya tidak, Mas. kalau misalnya temannya itu kamu tugaskan untuk memfoto, itu foto itu penting ya. Gini apa namanya? Sebagai bukti kalian mengajar boleh. Minta teman kalian boleh diantar. Ya, tapi tidak boleh membantu. Yang ngajar tetap kamu Hmm, sendiri. Dia tuh tugasnya hanya memfoto. Tapi nanti kayaknya ada dapat tugas ya seperti itu ya. Dapat tugas asistensi kalian itu ada teman kalian beberapa. Ya, nanti ada khusus memfoto. Ya, foto kalian karena kan foto itu penting untuk laporan PPL. Nanti akan dijelaskan waktu pembekalan PPL ya. Apa sih isi laporan PPL-nya? Untuk di sini sih saya nggak mau menjelaskan secara rinci. Nanti akan dijelaskan. Itu penting. Ingat harus ada teman juga untuk ke kelas. Tapi nggak full ya. Mungkin khusus untuk memfoto aja. Siapa? Ya, hmm, ada pertanyaan? Kira-kira lagi? hmm. Tanyain Oke, aja Miss. ya. Ini saya Kita sedikit, ya. PPL-nya itu berarti setiap PPL itu kita harus pakai baju hitam putih, Miss ya, sama jas ya. Ya, harus pakai. Sepatunya Boleh, pantofel, Miss. boleh pantofel, boleh pakai Flat apa ya? shoes boleh, Miss. Flat shoes boleh, asalkan warnanya gelap, hitam lah gitu kan. Pakai yang nyaman ya saya sarankan. Jangan pakai high heels, pegal.
Terus naik tangga lagi SMP itu kan ada yang lantai 3, pikirkan juga bagian cewek-cewek. Kalian juga akan berdiri lama itu pikirkan. Tapi kalau misalnya kuat pakai high heels, it's okay. Yang penting rapi ya. Celananya celana kain. Kalau mau pakai celana boleh, rok boleh. Cewek nggak masalah. Tuh bagi yang cowok rambutnya harus rapi. Ya harus Yang klinis lah. cewek itu Hmm. rambutnya dipakein arnet gitu, Miss, biar rapi, Miss. Kalau nggak harus sih, yang penting jangan digerai aja. Istilahnya jangan sampai gininya kalian waktu kalian mengajar. Jangan. Kalau Kepang nggak salah satu, larangannya itu rambut jangan disemir. Itu aja sih. Yang penting rapi rambutnya, yang berarti cantik kalau lah ya. dikepang satu tuh masih boleh, Miss. Boleh. Yang penting kalian nyaman, terus rapi, ya seperti itu. Cantik juga pastinya ya. Cantik itu kan tidak bisa dinilai. Yang penting terlihat rapi aja udah cantik lah. Ya, ingat juga kan, tapi kan ber-AC sih ruangannya nggak panas. Kalau Gitu. misalnya nih dapat ngajar di hari Kamis, kita pakai pakaian adat, Miss. Ya, ya pakai pakaian adat. Nah, bagi yang luar Bali, tolong disiapkan ya ke pakaian adatnya. Terutama kalau kalian dapat hari Kamis. Itu kayaknya ada yang murah-murah ada kok. Bagus-bagus. Bisa bawa pulang nanti pulang kampung. Pasti punya. Masa sudah berapa tahun di Bali? Kan? Ada Baru. kok. Kebaya jadi beli ya. Kebaya jadi itu. Jangan yang brokat. Terlalu terbuka gitu. Yang santai aja, yang nyaman dipakai, terus nggak gerah. Itu sih saran saya. Tuh. Kalaupun mau brokat, jangan yang terlalu menerawang, gitu, ya. Kalau saya sih bukan masalah seksi atau bagaimana, tapi kenyamanan kalian enak nggak dipandang sama siswanya. Takutnya kalau kalian terlalu aneh pakaiannya, itu jadi bahan bulian siswa. Makanya tampil senormal-normalnya, tapi tetap cantik. Itu sih pesan saya. Ya, itu. Makeup boleh Oh, tipis-tipis. Jangan kayak makeup nari ya. Makeup yang natural aja. Yang penting nggak pucat. Gitu. Istilahnya tidak mengundang ini ya, omongan dari siswa. Takutnya saya takut, apalagi yang cewek-cewek ya. Itu siswa, misalnya kalau dapat SMA itu, ya digoda lah kalian ya itu. Ya hindarilah seperti itu. Ya, ya siap-siap aja yang di SMA. Mungkin ya gangguannya paling itu digoda siswanya. Jadinya berpenampilan normal aja. Oke, ada lagi kira-kira? Kan kan nggak di sulit, ya? ini kan di SMA di genre cuman 3 aja mahasiswa PPL ya, Miss ya. Ya, Itu kemungkinan nggak per mahasiswa itu banyak ambil kelas, Miss, oh seharinya itu. bisa. Kalau menurut saya itu bagus banyak kelas, cepet selesai. Ya, Oh. selesai cepet, dipilih aja mau lambat atau cepet. Kalau semakin banyak dapat jadwal, cepet selesainya. Itu luangkan waktu sebulan aja udah selesai itu. Yang jelek itu yang dikit dapat kelas, dapat jadwal. Misalnya seminggu sekali itu kapan bisa 10 kali itu? Kira-kira coba dipikirkan. Ya nggak bagus juga terlalu banyak. Tapi Terus kalau ini kan ya, mm, nggak eh, nggak tiap hari gitu kan, Miss ya. Itu tergantung guru pamong ya kasih jadwal, Miss. iya nanti akan dibagi. Nggak tiap hari kalian ngajar kok. Oh, Nggak tiap hari. Kalau di bahasa Inggris, mahasiswanya itu tidak setiap hari datang. Tapi kalau di PGST setiap hari datang. Karena berbeda peraturannya ya. Kenapa? Karena kalian kan kerja. Jangan sampai kalian resign gara-gara PPL. Soalnya tadi saya ngobrol sama dosen PGSD, katanya beberapa mahasiswanya sampai resign. Karena kan diminta tiap hari ke sekolah. Tuh, kalau kita enggak. Tuh. Kalau misalnya di SD kan boleh tuh jadi sejenis guru wali dia. Bukan guru wali, guru kelas. Jadinya kan setiap hari harus hadir. Sedangkan kita bahasa Inggris kan nggak setiap hari dapat bahasa Inggris. Berapa kali seminggu lah istilahnya. Itu ya.
Jadi kalian tidak tiap hari ke sekolah, hanya beberapa minggu aja, sekali atau 2 kali seminggu. Ada baik buruknya juga sih. Cuma kendalanya itu kalau misalnya seminggu 2 kali itu materinya kemungkinan bisa lebih dari satu. Menyiapkannya juga harus ngebut. Tuh, misalnya seminggu sebelumnya itu sudah 2 kalian siapkan materinya. Ya, persiapannya harus matang, cepat kalian kerjanya. Ya, ada lagi kira-kira? Miss, Hah? guru-guru bahasa Inggris, menurut Miss nih ya, pengalaman sebelum-sebelumnya mahasiswa yang udah PPL di sana, guru-guru di sana saklek-saklek nggak, Miss? Kalau jujur, karakter gurunya kan berbeda-beda. Ada yang polos, ada yang saklek, ada tentunya. Sakleknya itu sebenarnya bukan saklek yang gimana, itu cuma buat kalian disiplin aja. Tuh di SMA maupun di SMP ada, ya. Yang terkenal di SMA itu ada gurunya siapa namanya lupa saya, udah tua. Masih nggak gurunya itu? Saya kurang tahu ya. Tapi nggak usah takut sih. Walaupun galak, tapi dia nilainya bagus. Ngasihnya nggak ada terlalu galak sih. Cuma disiplin aja. Nanti tolong ya kalian ya sharing-sharing sama kita ya kalau ada masalah. Jangan ketika kita bilang ada masalah nggak kalian, wah nggak ada gitu. Ternyata wow, langsung ditelepon kita sama gurunya. Ternyata ada masalah. Nah, itu dia. Makanya kalau misalnya kita masih satu yayasan itu cepat, informasi itu cepat. Walaupun kalian nggak ngasih info, pasti kita tahu. Ya, jangan takut info ke kalian. Nanti kalian kita di sini sebagai dosen pasti akan membela kalian lah, gitu loh. Maksudnya, sebelumnya juga nanti kami para dosen pembimbing akan komunikasi dengan guru-gurunya. Kita kasih tahu bagaimana kalian. Nanti mohon dimaklumi kalau misalnya terjadi kesalahan, karena kalian kan masih belajar, masih ya calon guru, apalagi pemula itu, ya. Nanti kan biar gurunya itu tidak terlalu banyak komplain, karena sudah kita kasih tahu bagaimana kalian. Dan juga kan kalian sudah pernah micro teaching tentunya, pasti sudah teruji lah. Mungkin ada beberapa dari kalian yang memang belum. Jadi nanti kita akan lebih ngobrol dengan gurunya lebih intens ya, bagaimana kalian. Seperti itu. Ya, ada lagi. Ini sepertinya Cynthia aja nanya, ada yang lain nanya ya. Mumpung Saya kita, nih, iya ya, ayo. Sudah nanya ya. misalkan dalam satu hari itu kan 2 kali kita masuk kelasnya tuh 2 kelas. Itu terhitung 2 kali juga, Miss. 2 kali pertemuan. Itu kelasnya beda kan ya kelasnya. Terus kalau Yang materinya gimana? Sama atau beda? Sama pastinya ya. itu udah nggak tahu. Saya misalkan gininya, tergantung kelasnya sih. Misalkan kita masuk ke kelas A. Mm-mm. Terus nanti di mungkin jam 3 ke 4 tuh kita masuk lagi kelas B. Berarti itu terhitung 2 kali pertemuan kita ngajar, Miss. Gini ya. Kita juga nanti dicatat-catat aja, misalnya itu berapa kali pertemuan, karena kadang kalian bisa kekurangan jam ya. Nah, seandainya kekurangan jam, itu kita hitung. Gitu aja caranya. Ya, tapi yang kalau misalnya sebenarnya yang kita hitung itu per meeting dengan materi yang sama gitu. Tapi dengan pengecualian, misalnya ketika kalian kekurangan waktu, misalnya sudah ujian ya, siswanya sudah ujian akhir semester dan kalian belum selesai. Nah, itu kita bisa pakai, kita hitung itu, kelebihannya itu. Anggaplah itu kelebihan ya, Novi dan Devi itu disimpan aja dulu perhitungannya itu. Nanti ketika kalian kekurangan, misalnya kalian sudah melebihi batas, misalnya sudah hampir 2 bulan lebih, itu belum 10 kali pertemuan, sedangkan yang SMA, misalnya di gender sudah ujian, itu bisa kamu pakai itu sebagai tambahan jam. Begitu ya, itu pakai cadangan. Nanti kalau diperlukan, kita hitung itu, tergantung. Kita fleksibel kok. Apalagi kalau misalnya juga boleh tanya ke gurunya.
saya sudah siap, kira-kira saya sudah diperkenankan tidak untuk ujian gitu. Kalau dihitung saya sudah berapa kali. Kalau misalnya Novi seminggu 2 kali, coba dihitung selama sebulan itu berapa jadinya itu. Misalnya, dihitung aja. Mau nggak 10? Kayak seminggu paling 2. Dikali 4 minggu lah berapa? 8. Anggaplah 1,5 bulan sebenarnya bisa ya. Itu coba diskusikan sama sama dosen pembimbing itu diskusikan, sama gurunya diskusikan. Sudah banyak kan kalian itu sebenarnya kalau 2 kali bisa Ya, ya. baik. Mm-mm, Yes, mm-mm. ya. Semoga 2 kali, kalau 2 kali sebulan itu selesai sebenarnya sebulan ngajar. Kalau dua kali dua Karem, kali, ya itu semoga cepat selesai menghadapi dunia. selesai. Ya, dan jangan lupa kalian ini sudah mulai ujian proposal, ya kan? Sudah pembagian dosen belum? Belum ya? Belum, Miss. Sebentar lagi itu juga disiapkan. Makanya kami nggak mau kalian terlalu lama-lama. Sama Baik. cek tanggal ya, kalender Bali. Liburnya kapan itu? Itu tolong dipetakan itu, ya. Dihitunglah sudah berapa. Kalian sudah dapat jadwal kan misalnya, terus cek di kalender. Itu kalau dihitung sudah berapa kali. Nanti laporan ke saya boleh, ke dosen pembimbing juga boleh. Miss, kalau dihitung-hitung, saya tuh mengajar segini. Gitu. Kira-kira tanggal segini bisa nggak saya ujian? Gitu. Langsung lah ujian, nggak usah lama-lama. Ujian aja langsung. Ya, bosan juga kalau terus di sekolah. Miss, boleh nanya, Hah? Miss. Ya, boleh, Ujian boleh. itu maksudnya gimana, Miss? Ujian ngajar. Oh, maksudnya langsung ada. Ada dosen pembimbingnya, kemudian ada guru pamongnya. Itu nanti melihat kalian mengajar. Itu namanya ujian PPL. Waduh, Ada udah gemeteran tuh. gimana yang lain udah tahu ujian PPL? Untung ini Putri nanya ya, kayak gimana sih ujian PPL? Saya jelaskan Teringat-ingat. lagi. Ya, saya jelaskan lagi. Ujian PPL itu di mana nanti guru pamong dan dosen pembimbing hadir pada saat kalian mengajar. Kemudian nanti akan ada form nilainya. Itu akan diisi oleh dosennya. Nah, itu nanti menjadi nilai akhir PPL kalian. Selain ujian PPL, juga ada kalian mengumpulkan laporan PPL. Kayaknya dulu sempet ya bikin laporan PPL ya sama Mister Dena ya? Enggak ya? PPL awal. Ya, Miss. Ya, pernah, Nah, Miss. sejenis PPL. itu ada tambahannya, tambahan data sekolah kayak itu sih. Ya, Oh, sama ada tambahan RPP kalian. Kalau kalian buat, tuh dia. Ya, tuh Ujian PPL itu di akhir kita ngajar, Miss. Maksudnya di akhir apa? Di di las akhir. kita ngajar. Iya, iya, iya. Oh, Itu tips dari saya. Pertama, ya, ketika kalian ujian PPL, tolong pilih kelas yang hubungan kalian bagus, maksudnya siswanya welcome dengan kalian, ya, itu dipilih. Ajak mereka kerjasama. Kemudian kedua, pilihlah materi yang memang menarik, media pembelajarannya keren, bagus, siswanya suka, gitu. Nanti coba tanya ya, apakah boleh materi yang sudah pernah diajar kembali diajarkan lagi? Nanti kalian kasih alasan ini materinya menarik gitu. Seperti itu. Dan siswanya senang. Jadinya kan kelasnya bagus, interaktif kelasnya, siswanya aktif, mengikuti pembelajaran. Itu dia, harus dipilih itu. Boleh kok. Kalau saya jadi dosen pembimbingnya boleh, tapi tanya juga tetap sama dosen pembimbing kalian. Tapi itu tips dari saya sih. Karena saya dulu sebagai mahasiswa, saya juga kan seperti itu. Saya minta bantuan siswanya gitu kan. Saya informasi ini loh materi yang Miss akan ajarkan. Nanti dibantu ya gitu. Kasih bocoran, jawaban boleh. Biar nggak nanti siswanya adem ayem dia. Karena keaktifan siswa itu salah satu poin juga untuk kalian. Ya,
Jadi jangan musuhan sama siswa. Jalin persahabatan lah ya, jangan ada jarak dulu kayak teman lah. Kalian kan umurnya nggak beda jauh dengan siswanya nanti. Paling beda 3 tahun, 4 tahun gitu, nggak jauh. Ayo, ada lagi jam berapa sih ini ya? Soalnya saya ada jam ngajar nanti. Oke, ada lagi pertanyaan kira-kira? Ini kan misalnya ya, Mm, kan misalnya nanti di hari terakhir tuh kita ngajar tuh kan ujian PPL. Nah, Ya, terus? sebelum itu kan kita sempat ngajar tuh di kelas, misalnya di satu kelas tuh. Hmm, Kita pilih kelas ini misalnya karena minggu depannya misalnya mau ujian PPL. Kita diskusi gitu sama muridnya kayak kong kali kong gitu istilahnya. iya, Apa kong yang kali bakal kong. kita ajarin. Terus Hmm, misalnya kita kayak ada tanya jawab tuh kita bisa ngasih kunci jawaban gitu. bisa. Itulah yang saya Oh, maksud. Biar sukses kalian. Gitu. oke oke Miss. Ya, nggak apa-apa. Itu suatu hal yang lumrah. Biar perfect lah, nggak perfect banget. Jangan terlalu berharap perfect ya, karena kita nggak tahu keadaan saat itu. Kita sudah punya plan, sudah punya rencana bagus banget. Gamenya bagus, eh kuisnya bagus, tiba-tiba ada aja masalah. Ya, makanya kalau persiapannya matang, dengan pendekatan secara secara gimana ya, pendekatan secara persahabatan atau gimana dengan muridnya lebih bagus itu. Ya, itu paling saya. Ya, baik. Ada lagi? Yuk Gusti ada yang mau ditanya Gusti? Oh, ada Gusti di situ. Tanya dong ya. Nanti Dia deg-degan Miss ngajar di SMA. Karena makanya ya mahasiswanya katanya satu mahasiswa per kelas tuh satu mahasiswa gitu loh deg-degan dia. Dikira bakal berdua gitu sama temennya buat ini di kelas tuh ngajar. ngajarnya nggak berdua. Kalau ditemani ya boleh aja sih. Itu asalkan nggak ganggu dan berguna juga ditemani. Jangan diam aja. Gitu kayak motret, kayak apa, kayak ngerjain sesuatu. Kalau nggak bantu sharing gininya, misalnya kalau kalian bawa worksheet gitu, di-share ke teman-teman. Kan memudahkan. Tapi tetap tanya gurunya juga. Ntar tiba-tiba datang gurunya, loh kok ada kamu Gusti di kelasnya? Gini, kelasnya Novi atau kelasnya siapa gitu. Ya, pastikan. Lihat situasi, lihat kondisi. Lihat juga guru pamongnya gimana. Oh, tapi kalau ngajar berdua jangan ya. Nanti nilainya bagi dua dong. Nggak sendiri-sendiri. Ya. Tapi kalau misalnya takut, coba bilang sama guru guru pamongnya, Miss, saya masih takut. Boleh saya ditemani? Tuh. Kenapa Asalkan, mm, lebih banyak PPL di SMP Miss daripada di SMA-nya? ya, karena kan itu kan juga kita berdasarkan diskusi dengan dosen-dosen, terutama dengan dosen micro teaching. Mungkin eh, gimana ya? Kita lihat juga kemampuannya. Jangan sampai kalian dibully gara-gara kemampuannya kalian masih di bawah nah SMA gitu. Kalau yang dapat SMA tuh jangan kecewa ya, berarti kalian dipercaya karena memiliki kemampuan yang lebih. Tuh. Bukan berarti yang di SMP itu SMP itu juga pinter-pinter loh. Tuh. Cuma kan setidaknya dari segi umur mereka di bawah. Masih kemampuan bahasa Inggrisnya belum setaraf SMA lah gitu siswanya. Makanya dikasih yang lain SMP. Ini juga untuk menghindari gini ya, permasalahan. Ya, ini juga atas keputusan dosen micro teaching juga. Jadinya dia tahu ini cocoknya di sini, ini cocoknya di sana gitu. Kayak kalian cek aja waktu micro teaching gimana kalian mengajar. Tuh, kenapa kalian dapat SMA, kenapa kalian dapat SMP itu disesuaikan dengan kemampuan kalian. Oke, kalau misalnya dirasa mampu, ini kayak bisa deh, mampu deh dia di SMA. Tuh, jadi kami tidak berani memberikan di luar kemampuan kalian. Kalau kita memaksa, misalnya SMP dapat SMA, takutnya eh, kacau dia nanti dari segi materi. Gitu. Materi SMA lebih kompleks loh, ya. Itu sih perhitungan kita. Intinya kita menghindari permasalahan, makanya ya udah di SMP aja dan di SMA. Kayak kemarin kalau nggak salah
gini Cynthia ya, mau dengan Novi ya, itu kita nggak berani karena kita dari dulu belum pernah kita memberikan mahasiswa keluar kecuali dia mengajar di sana. Coba kalian tanya kakak kelas kalian, ada satu orang dia guru di sana, makanya kita ngasih dia di sana. Tuh, karena dia punya akses, kemudian sudah pasti tidak membuat masalah, tidak akan membuat masalah di sana. Tuh. Nah, untuk Novi ini baru ya, Novi sama Devi ini. Ya, kita coba percaya ya. Kita coba percayakan. Begitu sih alasan kami. Semua pasti dipikirkan matang-matang. Tidak sekedar comot-comot, tapi sudah berdasarkan diskusi bersama. Kemarin juga Miss Indah nanya, ini gimana ya, cocok nggak di SMA gitu? Oh, kayaknya belum deh gitu, di SMP aja dulu gitu. Ya, tapi ingat ya, yang SMA jangan kecewa ya. Berarti kalian itu dipercaya oleh kami dan pastinya mampu untuk mengajar di SMA. Oke, ada pertanyaan lagi? Semuanya ada gini ya, udah ada challenge-nya tersendiri. Jangan kira yang di SMP, aduh gampang, itu enggak. Kalian susahnya adalah menangani eh, anak-anak yang beranjak remaja. Itu lumayan itu. Tuh, kalau di SMA dia skill kemampuannya, pengetahuan kalian itu yang diuji, sedangkan di SMP adalah mental kalian yang diuji. Itu dia. Ya, ada lagi pertanyaan? Kayaknya cukup, Miss. Cukup ya. Kira-kira ready nggak kalian? Ini belum pembekalan kalian ya. Ini saya kasih pembekalan awal bagi kalian. Gitu. Intinya jangan takut kok. Ini semua bakal berlalu. Entah berlalu dengan indah kah, tapi semoga nggak berlalu dengan rasa trauma. Itu nggak ada. Nggak ada. Dan semoga setelah PPL ini kalian tidak kapok menjadi guru. Lebih semangat, lebih termotivasi, dan tidak enggan lagi jadi guru. Ya, jadi guru itu tergantung kalian. Ingat kalian itu jangan jadi diri sendiri pas ke sekolah atau jadi guru itu. Kalian punya topeng masing-masing. Ya kayak penari kan, Cynthia kan penari kan? Itu punya topengnya. Nanti kalau sudah selesai perform lah istilahnya dan lepas. Jadi diri sendiri. Kan kayak artis guru itu. Jadi role model yang akan diikuti oleh siswanya. Sekali kalian salah, siswanya juga akan salah. Ya oke, janji ya minggu depan kalian sampaikan ini. Langsunglah kita buat. Kita buat materinya. Pertama, kita buat RPP-nya dulu. Syukur-syukur kalau sekalian sudah punya RPP, jadinya kalian cuma mengembangkan aktivitasnya dan juga media pembelajarannya aja. Ya, semoga nanti guru pamong kalian itu sudah membuat silabus RPS, jadinya gampang. Apalagi kalau ada guru yang sudah punya modul ajar. Itu lebih bagus lagi. Ya, jangan lupa, jangan sampai nanti kalian di kelas saya itu nggak bawa apa-apa. Terlambat nanti kalian. Ya, kalian kan punya waktu hanya berapa minggu untuk menyiapkannya. Sebelum kalian battle lah. Kalian ke pertarungan. Sengit itu deh. Ya, sebelum kalian ke kelas. Itu harus menyiapkan senjatanya. Senjata yang canggih gitu. Untuk menghadapi itulah siswa-siswanya itu. Ya, apa itu prajurit-prajurit yang harus kalian basmi enggak sih? Harus kalian taklukkan. Ya, selain jadi artis, kalian juga menjadi petarung ya, pejuang yang siap dengan senjatanya. Senjata kalian itu adalah apa? Materi atau bahan ajar. Kemudian medianya. Jangan sampai kalian nggak punya dua itu. Kalau nggak punya, udah biar. Ya, oke. Kayaknya sih segitu aja ya untuk hari ini. Karena sebentar lagi saya ada jam lagi. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan lagi? Kira-kira? Tidak ada, Miss. Tidak ada ya. Oke, sebentar. Saya stop share dulu. Saya lihat dulu. Oke, sudah banyak ya. Kita buat foto dulu. Nanti ini pakai absen. Aktifin dong kameranya. Dari tadi berarti nggak ada diaktifin kameranya ya.
Oh, saya kecewa deh nggak melihat kalian. Ada yang gini mukanya. Ya, ya. Nanti ingat ya, kortingnya tolong ini dipakai untuk tanda tangan untuk pertemuan hari ini di 2 mata kuliah. Oke, kita langsung aja ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya kirim ke kalian di grup. Jangan lupa tanda tangan. Ini meeting kita kedua, berarti ya meeting kedua. Oke, nanti tolong rajin-rajin tanda tangan ya. Kayak kemarin ada mata kuliah kalian di sama Miss siapa yang di Vkom itu ya. Itu ada beberapa kosong itu absen kalian. Walaupun online offline, tolong rajin tanda tangan. Oke, karena saya tim SPMI ya, saya ngecek nanti saya bisa masalahkan. Oke, ya, I think that's all for today. Thank you for joining my class and then bye-bye. Yuk, saya end kelasnya ya. Yuk. Ya, Thank Miss. you, Miss. Thank you, Miss. See you next week. Ya.